Ruang Dewa Beladiri, bab 381 sampai dengan 385. Bab 381 Barbar yang terkejut. Gelombang. Kurang dari lebih besar dari gelombang tulang-tulang binatang buas ini adalah perlindungan yang paling sulit. Sangat sulit untuk dipatahkan. Seni bela diri Gua Huoyun ini semua adalah seni bela diri. Sebagian besar dari mereka adalah awan api, dan mereka dibombardir pada binatang tengkorak ini, tetapi mereka hanya runtuh. Tidak ada gunanya mematahkan tulang di atasnya, karena tulang-tulang di tubuhnya akan tumbuh dalam sekejap mata, yang sangat sulit untuk ditangani. Hei, binatang tengkorak itu meraung, dan tulang-tulang tubuh ditembakkan seperti panah panjang, menusuk langit, dan dua pejuang barbar yang tidak punya waktu untuk melarikan diri segera ditembus, dan mereka disalibkan di tanah, darah memercik, dan vitalitas dengan cepat hilang. Sial, aku tidak menyangka binatang tengkorak ini begitu sulit untuk ditangani. Binatang buas tengkorak ini akan menjadi semi suci. Perempuan biadab berkepala perempuan menggerogoti giginya dan mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang paling salah dari pejalan kaki mereka. Dan para pejuang di wilayah selatan memburu para monster, seringkali untuk nukleus iblis atau berbagai bahan pada binatang suci. Para pejuang di padang belantara selatan memburu para monster sebagian besar untuk dimakan, bahkan di hutan belantara selatan. Di antara mereka, satu-satunya yang bisa menjadi pejuang masih sebagian kecil, dan gunung-gunung di selatan bergunung-gunung. Nama 100.000 gunung itu tidak palsu, kebanyakan tempat tidak cocok untuk bertani, karena itu, sebagian besar sumber makanan adalah 100.000 gunung ini. Di antara binatang buas, hanya prajurit terkuat yang bisa menangkap mangsa yang cukup untuk memungkinkan suku untuk bertahan hidup. Di wilayah selatan, prajurit itu berarti kuat di hati orang-orang biasa, dan merupakan kelas tinggi lainnya. Namun, di selatan gelombang-gelombang pembaruan hutan belantara pertama gelombang-gelombang, prajurit itu adalah langit, pilar dan seluruh keluarga selamat. Harapannya, status lebih tinggi dari posisi militer di wilayah selatan tidak banyak. Ye Siwen melihat bahwa binatang tengkorak memang mulai berubah menuju semi suci. Nafas seluruh tubuh mulai memiliki sedikit suasana suci. Tidak heran jika orang-orang ini tidak bisa mengatasinya. Mata Ye Siwen menoleh, dan tiba-tiba sebuah ide, tiba-tiba berteriak, "Saudaraku, aku akan membantumu." Ye Siwen berkata, saat bergegas, awan api menabrak langit, dan itu seperti awan api, dan segera menangkap binatang tengkorak itu. Binatang tengkorak ini melihat api dan awan Ye Siwen menabrak. Binatang tengkorak segera berteriak dan menumbuhkan tulang besar ke arah api. Boom! Awan api menabrak langit dan pedang tulang itu hancur berkeping-keping. Pedang tulang hancur bersama, dan pedang tulang itu langsung dihancurkan oleh tangan yang menabrak, dan tidak ada cara untuk melawannya. Boom! Binatang buas tulang sengit ini langsung dihancurkan oleh kreser awan api Ye Siwen, dan berubah menjadi kabut berdarah. Periostem kerasnya yang bangga berada di hegemoni Ye Siwen. Tidak ada perlawanan sama sekali, dan itu dihancurkan dalam sekejap. Para pejuang Gua Huoyun melihat orang-orang mereka sendiri dan memaksa mereka untuk mundur. Mereka hampir harus menjadi seperti binatang buas dari ide di bawah serangan Ye Siwen. Ketika mereka bukan lawan, mereka sedikit malu. Saya tidak berharap orang yang sedikit kurus ini di depan saya. Ternyata sangat kuat. Tubuh Ye Siwen sendiri sudah lebih tinggi dari yang semula dimaksudkan. Tetapi dalam hal standar orang barbar, itu masih milik pria kecil. Orang barbar cenderung membagi kekuatan berdasarkan ukuran, semakin tinggi mereka, semakin terlihat. Orang-orang ini adalah elit kaum barbar, tentu saja tidak begitu dangkal. Tetapi logika berpikir yang telah terbentuk selama puluhan juta tahun tidak berubah dengan baik. Namun, prajurit pria yang sedang menuju dengan cepat kembali ke dunia dan dengan cepat berkata, "Yang Hongdai naik turun, terima kasih saudara telah membantu saya." Ye Siwen tidak terkejut dengan nama-nama orang-orang ini. Meskipun pertempuran antara 4 limbah dan 5 domain telah terjadi dari waktu ke waktu, tidak mungkin untuk mengakuinya pada waktu itu.
Perkembangan budaya dari 5 domain jauh lebih baik daripada 4 hutan belantara. Banyak orang barbar di 4 hutan belantara juga menggunakan nama-nama dari 5 domain untuk nama diri mereka sendiri. Semakin tinggi level, semakin banyak. Haha, kamu dipersilakan, semua orang adalah murid di gua. Bukankah itu bantuan yang baik untuk saling membantu? Tawa Ye Siwen yang berani, tubuhnya dipenuhi dengan watak orang-orang barbar, terlihat tidak berbeda dari rata-rata orang barbar. Setelah kedinginan dengan semua orang, Ye Siwen tahu bahwa para pejuang ini adalah semua pejuang dari suku bernama Yang. Kali ini mereka keluar untuk berburu, ini terkait dengan masalah ransum dalam suku, dan mereka sudah menjadi suku prajurit terkuat di tengah. Jika mereka semua hancur, bisa dibayangkan bahwa seluruh suku tidak diratakan oleh monster atau diratakan oleh suku lain. Karena itu, terima kasih Yang Hong kepada Ye Siwen dapat dibayangkan. Ye Siwen datang ingin menggunakan keluarga yang ini untuk membiarkan dirinya bercampur ke dalam gua Huoyun. Kedua belah pihak pergi, dan hubungan itu baik-baik saja. Namun, saya belum menunggu Ye Siwen untuk mengatakan bahwa saya ingin pergi ke Huoyundong. Tiba-tiba, seorang barbar datang ke depan keluarga Yang dan datang ke depan banyak master Yang. Dia memandang orang-orang yang dengan bangga dan berkata, perintah si Gongzi untuk merekrut Anda para master Yang untuk pergi ke pertemuan Gunung Kumama. Ada hal penting bagi Anda untuk bekerja sama. Petik 2. Setelah itu, si barbar berbalik dan berjalan pergi, tanpa ragu-ragu, dan segera menghilang di depan semua orang. Ini si Mingzi, prajurit perempuan yang memimpin gigitan menggigit gigi. Setelah pengenalan Ye Siwen, prajurit wanita itu adalah saudara perempuan Yang Hong, Yang Na. Setiap kali dia dipanggil, tidak ada hal yang baik, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan ditinggalkan oleh Tuan Yang kami. Ye Siwen mencari dari ingatan para murid Huoyundong yang telah terbunuh sebelumnya, dan tahu siapa si Mingzi itu. Menurut aturan Huoyundong, umumnya mengatur tetua yang berbeda untuk mengendalikan daerah yang berbeda. Ada kekuatan hidup dan mati di daerah ini, dan semua suku harus mematuhi perintah sesepuh ini dan tidak boleh melanggar mereka. Hierarki yang sangat ketat bergantung pada pemeliharaan kekuatan, dan suku di mana para penatua berada sering merupakan suku yang paling kuat di wilayah tersebut. Daerah ini adalah tempat di mana para tetua kewarganegaraan Si mengendalikannya. Si Mingzi ini adalah putra dari penatua batu ini. Di daerah ini, juga merupakan kekayaan di daerah ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Oh, tidak peduli apa, kita masih harus pergi. Yang Hong menghela nafas dan berkata, si Mingzi ini merekrut mereka setiap waktu, pada dasarnya tidak menyerang binatang buas yang sulit dihadapi, atau bersaing dengan suku lain, atau bersaing untuk harta yang berbeda, dan para pejuang dari suku-suku kecil ini sering digunakan sebagai makanan meriam, tetapi mereka tahu bahwa mereka masih harus pergi. Jika Anda pergi, kehilangan tangan orang tidak bisa dihindari. Jika Anda tidak pergi, Anda akan dihancurkan oleh orang-orang Si. Ini adalah masalah yang sangat nyata. Jika yang bersaudara tidak keberatan, aku ingin pergi bersama mereka juga. Ye Siwen berkata sambil tersenyum. Beberapa prajurit orang yang sangat memandang Ye Siwen. Rata-rata orang telah menghadapi panggilan seperti itu. Bersembunyi dari persembunyian. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda harus pergi ke makanan meriam? Mereka memiliki suku di belakang mereka. Ke depan, tapi Ye Siwen tampak seperti tatapan tertegun, sama sekali tidak perlu menjilat tenggelam ini. Kakak yang baik, Yang Hong menepuk pundak Ye Siwen, beberapa kegembiraan. Meskipun orang barbar kasar tetapi juga mudah, jika Ye Siwen melakukan ini di selatan, dia hanya akan dicurigai memiliki masalah. Tetapi ini adalah di selatan, di mata orang-orang barbar, ini adalah orang baik yang berbicara kesetiaan. Ye Siwen akan pergi, orang-orang yang pasti tidak akan diizinkan, dan kekuatan Ye Siwen semua terlihat oleh mereka. Itu secara alami tirani, mengatakan bahwa binatang buas yang memaksa mereka semua mati di tangan Ye Siwen itu bukan lawan, itu sedang dicubit.
Awan dipecat dengan tangan Ye Xiwen menabrak langit dan benar-benar mengejutkan mereka. Awan api runtuh dan tangan menyebar sangat luas. Para prajurit di bawah gua awan api akan menjadi sangat sedikit tangan, tetapi ada perbedaan dunia di tingkat itu. Sangat mudah dipelajari. Seni bela diri, mereka harus bekerja sama dengan seni bela diri lain dalam serangan api, tetapi api langit di tangan Ye Xiwen memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan. Di mata mereka, Ye Xiwen harus menjadi suku tertentu. Anak-anak yang keluar saat ini bepergian, dan mereka dapat keluar dari gaya kerja, bukan asal suku kecil. Untuk suku kecil rata-rata, yang paling penting bukanlah ekspansi, mendominasi dunia, tetapi untuk memastikan bahwa ia dapat bertahan hidup, makanan adalah sumber daya yang paling langka setiap saat. Binatang tengkorak adalah makanan yang baik, seperti Ye Xiwen dia tidak ragu-ragu untuk meledakkan dirinya sendiri, itu jelas lahir dalam suku besar yang tidak kekurangan makanan. Hati iri, tetapi tidak ada yang bisa dikatakan. Ye Xiwen tidak tahu bahwa, hanya untuk meledakkan binatang tengkorak, biarkan orang-orang ini berpikir banyak, tetapi dia ingin pergi bersama mereka, tentu saja ada pertimbangannya. Di antara kelompok itu, hanya saudara laki-laki dan perempuan yang Hong Yang Na yang dipanggil untuk pergi, yang lain kembali ke suku dengan pejuang yang dikorbankan. Dua saudara lelaki dan perempuan yang Hong Yang Na adalah yang terkuat di antara suku-suku itu, dan mereka berdua pergi. Sudah cukup, ketiga lelaki itu mengikuti pelangi ke Gunung Kawayama, yang disebut oleh duta besar orang barbar. Yang Hong Yang Na, bagaimana bisa kamu datang? Apakah ini bukan untuk menempatkan si Gongzi di matamu? Ketiga pria itu jatuh ke dalam cahaya, dan tangisan dingin datang dari saat ini. Bab 382 Pameran Besar Senwei. Gelombang. Kurang dari lebih besar dari gelombang, Yang Hong Yang Na, bagaimana bisa kamu datang? Apakah ini bukan untuk menempatkan si Gongzi di matamu? Ketiga orang itu hanya jatuh ke dalam cahaya, dan tangisan dingin datang dari saat ini. Dengan minuman dingin, sesosok tubuh tinggi muncul dari kejauhan dari pelangi. Pria itu tinggi, dan dia setinggi pria. Kulit perunggu yang tersembunyi di benda asli, dan ada aturan samar di tubuhnya. Fluktuasi sudah merupakan tingkat kesempurnaan legendaris yang sangat tinggi, hanya bisa setengah sakral dalam setengah langkah. Kekuatan abnormal jauh lebih kuat daripada Yang Hong Yang Na. Hei, Lei Yang Yun, apakah kita akan menaruh perhatian pada si Gongzi, dan kami tidak bisa mengomentarimu? Yang Hong berkata dengan mencibir, gelombang-gelombang perbarui starter gelombang-gelombang meskipun kekuatan Yang Hong orang ini harus jauh lebih rendah, tetapi Yang Hong tidak takut. Oh, kata-kata besar, kupikir kalian orang-orang yang sudah lama tak terbayangkan, seharusnya sudah musnah. Lei Yang Yun itu dengan dingin berkata dengan senyum dingin, rupanya dengan saudara-saudari yang memiliki dendam mendalam, meraih kaki yang menyakitkan, akan mati mengejar dengan keras. Bagaimana kamu membawa orang luar? Orang ini bukan pejuang dari keluarga yang kamu. Lei Yang Yun dengan dingin melirik Ye Xiwen. Ini adalah dermawan besar keluarga Yang, dan juga seorang murid Huo Yundong. Si Gongzi sedang merekrut, dan tidak ada yang datang. Yang Hong berkata tanpa mengatakan kelemahan. Yang sangat pintar, apa yang terjadi pada para murid Huo Yundong? Kali ini, satu-satunya di daerah ini adalah suku-suku di daerah ini. Tapi tidak ada orang lain. Orang lain tidak bisa bersembunyi dari hal semacam ini. Naik, tidak ada yang harus rajin, tidak memperkosa, mencuri, harus ada konspirasi. Lei Yang Yun mencibir dan membanting dan berkata, itu adalah langka di kalangan orang barbar, situasinya adalah kekuatan dari putra batu kami, untuk mengambil di bawah yang dan air yang sebenarnya, itu bukan sepotong kue, mengapa Anda membutuhkan bantuan dari orang luar, dan membagikannya? Saya pikir bagaimana kita tidak kompeten. Petik 2. Kamu, Yang Na sangat marah sehingga wajahnya merah, dan Lei Yang Yun jelas merupakan orang yang langka di antara orang barbar. Dalam kalimat yang begitu singkat, dia memberi orang-orang yang dua topi besar, Yang
Na ingin membantah dan tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu tidak benar ketika mengatakan ini. Kenapa kamu tidak bisa menolongku? Apa nama si Gongzi yang tidak bisa disembunyikan dari orang lain? Apakah maksudmu bahwa panggilan si Gongzi adalah wabah, tidak populer? Kamu secara pribadi mengipasi ketidakpuasan dengan si Gongzi. Di mana hati? Pada saat ini, Ye Siwen berbicara, dan Lei Yangyun dan Yang Hong yang benar-benar dekat dengan gigi. Tetapi dibandingkan dengan Ye Siwen, itu tidak ada artinya sama sekali. Bukankah itu topi gesper, yang tidak akan seperti tanah? Aku jelas tidak bermaksud ini. Lei Yangyun diblokir oleh kata-kata Ye Siwen, dan menatap Ye Siwen dengan tatapan, dan berharap Ye Siwen akan ditelan. Dia pikir dia gigi yang tajam. Setidaknya, ini adalah kasus di kalangan orang barbar. Akibatnya, saya tidak berharap bahwa orang ini lebih tajam dalam kata-kata, dan menggunakan celah dalam kata-katanya sendiri untuk mengikat topi besar. Kamu cepat beri aku gulungan. Lei Yangyun menatap Ye Siwen dengan cahaya yang tajam, dan jatuh tertiup angin, tidak lagi dikatakan memainkan peran sebagai orang barbar, berniat untuk berbicara dengan tinjunya. Hal-hal di sini tidak terserah padamu, orang luar, dan berani mengatakan lebih banyak, bunuh orang yang tidak bersalah, roll. Pada saat ini, Ye Siwen juga menerima suara Yang Hong, ternyata tidak ada kontradiksi kecil antara Lei Yangyun dan orang-orang yang mereka. Pada hari kerja, ada juga kontradiksi dan gesekan, tetapi hanya orang-orang yang menderita lebih atau kurang sepanjang waktu, karena Lei Yangyun jauh lebih kuat daripada saudara dan saudari mereka, dan yang paling penting adalah orang ini dapat berbicara dan memahami. Sangat baik si Ziming Huanxin, ini juga memicu kesombongan pihak lain, mencari masalah dan rasa sakit orang-orang yang di mana-mana. Kali ini bukan karena ketidakpercayaan Ye Siwen, ini adalah pencarian yang disengaja untuk kecemburuan orang-orang yang biarkan keduanya sulit untuk menjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Lei Yangyun, Ye Siwen tidak malu-malu, hanya mencibir dan berkata, ketika Anda menghitung, Anda berani menyelinap di depan saya. Saya telah berjalan untuk 100.000 gunung selama bertahun-tahun, tidak ada yang melihatnya, hari ini. Mendengar nama si Gongzi, dia sangat dikagumi, terutama untuk membantu, tetapi dihina oleh anjing Anda. Jika Anda tidak melihat wajah si Gongzi, Anda akan memiliki tamparan di wajah. Petik 2. Ada banyak prajurit barbar di sekitar, mereka semua adalah tuan dari suku-suku terdekat. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Siwen, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa rahasia. Dukungan si Ziming Lei Yangyun untuknya selalu canggung, semua orang di mata orang-orang, bahkan di mata semua orang. Lei Yangyun ini adalah orang kecil yang telah terobsesi dengan situasi dan mereka sudah membenci untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada cara. Di belakang sisi lain adalah si Ziming, mereka tidak mampu untuk bertahan di si Ziming, tetapi juga tidak dapat menarik Lei Yangyun. Akhirnya datang ke orang yang tampaknya mengabaikan Lei Yangyun ini tidak bisa tidak membuat mereka gelap. Kamu mencari kematian. Lei Yangyun tiba-tiba mengejutkan matanya, dan tidak ada yang berani mempermalukannya. Meskipun semua orang menganggapnya sebagai anjing pelari si Ziming, tidak ada yang berani berbicara di depannya. Dia selalu bangga dengan penampilannya yang biasa. Kamu mungkin tidak tahu siapa tanah itu. Aku akan mengirimmu untuk melihat para dewa hari ini. Upaya antara kata-kata, Lei Yangyun di tangan tombak muncul di tangan, memancarkan cahaya gelap dan dingin, tiba-tiba menunjuk ke Ye Siwen, napas mengerikan saat itu tiba-tiba naik. Meskipun Lei Yangyun adalah mulut yang bermata tajam, ia dilulukan sebagai anjing yang berlari, tetapi kekuatannya juga nyata dan kuat. Penampilan tubuh yang menjulang memiliki suasana semi-suci, ini adalah tanda bahwa setengah dari kaki melangkah ke semi-suci. Saudara yang dan saudari yang berulang kali menderita dari pasukan Lei Yangyun. Si Ziming secara alami adalah hal yang sama, tetapi yang lebih penting, kekuatan awan Lei Yang ini memang tirani, dan legenda-legenda rekreasi bukanlah lawannya. Boom! Ruang yang ditunjukkan oleh tombak yang ditunjukkan dalam sekejap,
dan yang sombong yang kejam dalam kehampaan, tombak di tangan seperti naga panjang, di bawah desakan Lei Yangyun, langsung kejam. Sama seperti sentuhan akhir, naga asli itu kejam, dan tombak hitam seperti naga hitam yang tak terbayangkan bergerak ke arah Ye Xiwen. Kualitas tombak ini sangat tinggi, dan batu itu harus ditusuk dalam sekejap. Ada sedikit kesakralan semi-sakral di dalamnya. Pemimpin legendaris dari legenda santai tidak mengatakannya, dalam setengah sakral suci ini di bawah gengsi, adalah baik untuk dapat menghindari dan melawan. Ini adalah penindasan total. Namun, dia bertemu Ye Xiwen. Di hadapan naga hitam panjang yang datang langsung, Ye Xiwen tidak peduli. Api menyala dalam sekejap. Kali ini, awan api Ye Xiwen runtuh dan tangannya kuat dan sombong. Kelahiran kembali, meraih ke arah naga hitam. Boom! Awan merah besar dan sinar hitam saling menabrak. Dalam sekejap, dunia berubah warna. Semua orang sepertinya memasuki dunia merah dan hitam yang mengerikan. Tabrakan hebat antara awan merah dan tenda hitam berhamburan di kekosongan, dan kekuatan teroris yang tak terbayangkan bergoyang menjauh dari titik tabrakan, menyapu lapisan-lapisan angin dan ombak. Ketika angin dan ombak melintas, ruang itu langsung runtuh. Tidak dapat menahan kekuatan mengerikan seperti itu, ruang hanya diperbaiki dan akan dihancurkan oleh badai berikutnya. Ini adalah pemandangan yang mengerikan, menonton ruang telah diperbaiki dan dihancurkan, diperbaiki dan dihancurkan. Semua orang tampak konyol, dan dengan cepat bergegas kembali, menghindari kehancuran dan amukan kekuatan teroris ini, dan memandang luar biasa pada kedua orang itu. Saya benar-benar tidak percaya bahwa kedua orang itu bertabrakan, tetapi itu sangat mengerikan, terutama bagi mereka yang biadab. Untuk militer, Lei Yangyun membencinya, tetapi pada akhirnya, Lei Yangyun cukup kuat untuk menjadi tirani, dan bahkan pasar adalah orang pertama di bawah semi suci, yang berarti bahwa tidak ada saingan di bawah setengah jalan. Meskipun mereka tidak tahu apakah mereka benar-benar tidak memiliki saingan, tetapi setidaknya tirani Lei Yangyun juga diakui oleh semua orang. Namun, dalam menghadapi tabrakan ini, Ye Xiwen dan Lei Yangyun tidak jatuh tertiup angin, yang tidak dapat membantu orang jatuh. Melanggar kacamata seperti melihat keajaiban yang luar biasa. Hanya saudara dan saudari yang sedikit lebih baik. Mereka sudah melihat kebersihan Ye Xiwen membunuh binatang tulang. Binatang tengkorak itu hampir setengah suci, tetapi mereka dibunuh oleh Ye Xiwen dalam waktu singkat. Cukup melihat tiran Ye Xiwen. Tidak. Segera semua orang mendapati bahwa lebih sulit bagi mereka untuk jatuh di bawah pandangan dunia. Ye Xiwen tidak jatuh tertiup angin, tetapi menang. Awan api Ye Xiwen menabrak tombak hitam dan membentuk tombak hitam. Tubuh asli tombak hitam, tapi Ye Xiwen tidak berhenti sama sekali, langsung mengendalikan api dan jatuh ke tombak. Dalam sekejap, simbol pertahanan tombak itu sendiri menangkap tombak hitam itu. Hei, tangan dan tangan Ye Xiwen yang menabrak langit seperti tangan besar. Setiap kali dia datang untuk menghukum orang barbar ini, dia segera menggaruk tombak hitam ini dan membuat tombak ini benar-benar pecah menjadi beberapa bagian. Hei! Kemudian Lei Yangyun bergidik dan darah menyembur keluar. Ye Xiwen benar-benar menghancurkan dewa yang ditinggalkannya di tombak. Tanpa dewa, dia tidak bisa lagi mengendalikan tombak. Bahkan jika itu tidak berguna, karena telah dijepit langsung oleh Ye Xiwen, tidak ada roh. Ketika saya memikirkan tombak ini, untuk mendapatkan senjata para dewa ini, dia meminta kakek untuk memberitahu neneknya berapa lama, dan penguasa sebuah suku yang mencarinya untuk dirinya secara pribadi menciptakan banyak bahan berharga. Harganya hampir seluruh tabungannya, tetapi sekarang dia secara langsung dicubit oleh Ye Xiwen, yang merupakan pisau di hatinya, darah berdarah. Hei! Lei Yangyun terkejut, dan itu adalah kemarahan dan dorongan berdarah. Bab 383 Hancurkan Penghancuran. Gelombang. Kurang dari lebih besar dari gelombang semua orang terpana. Aku tidak menyangka ini baru saja ditembak. Ye Xiwen benar-benar mengalahkan ofensif Lei Yangyun, atau di depan Ye Xiwen,
serangan Lei Yangyun bukanlah apa-apa, seolah-olah ini adalah mainan pada umumnya dan sepenuhnya terjepit. Orang-orang dari kebangsaan Lei memberi saya dan membunuhnya. Lei Yangyun menjerit, dan tiba-tiba selusin napas tirani keluar. Meskipun masing-masing adalah ranah legendaris, mereka semua adalah karakter yang kuat. Temperamen orang barbar yang kuat melintasi langit, dan masing-masing adalah master langkah. Ternyata menjadi penguasa kebangsaan Lei. Jelas, dibandingkan dengan kebangsaan Yang, kebangsaan Lei lebih dari sedikit kuat. Tidak ada yang namanya master tingkat semi-san. Namun, jika Anda ingin datang, semi-san bukanlah master suci, tetapi sudah deep. Ketika kita mencapai karakter suci, itu tidak sama dengan adat setempat. Sekarang berada pada tahap perjuangan antara Bai Mandong dan Gua Huoyun. Sebagian besar semi-san dipanggil ke garis depan. Anda dapat menemukan kesempurnaan yang melegenda yang legendaris ini. Cukup melihat kedalaman Gua Huoyun yang sangat dalam. Orang-orang ini cukup berjalan di tempat yang kecil, tetapi sekarang mereka terkonsentrasi di sini. Dapat dilihat bahwa kebangsaan Lei ini juga merupakan suku yang relatif besar, kekuatannya sangat kuat, setidaknya jauh lebih besar daripada orang-orang Yang. Kebangsaan Lei ini hanya pasukan tambahan dari Huoyundong, dapat dilihat bahwa besarnya pasukan ini tidak terbayangkan. Dibandingkan dengan pasukan ini, Yuanzong yang asli tidak layak disebut. Ye Siwen senang bahwa ia memilih untuk keluar di awal. Kalau tidak, sarangnya dalam Yuan, dan pola orangnya kecil. Saat Lei Yangyun meraung, tuan-tuan ini menjerit, dan saat-saat singular mereka terbentang. Momen magis tak berujung menyinari separuh langit. Ini adalah sekolah mereka sendiri, kebangsaan Lei, dan Gua Huoyun. Meskipun skolastik ini banyak, mereka tidak berantakan, mereka telah matang dengan sangat baik ketika mereka berburu pada hari kerja. Mereka maju dan mundur bersama dan terkondensasi menjadi serangan teroris yang luas dan tak terbatas. Mereka segera bergegas menuju Ye Siwen. Serangan tak berujung ini langsung menyapu gulungan liar, dan nafas konyol menyapu. Kekuatan ini bahkan cukup untuk membunuh master ranah besar legendaris sekaligus, dan semi pengudusan harus teliti. Orang-orang barbar ini tidak sama dengan para penguasa wilayah selatan. Para penguasa wilayah selatan sering dibagi oleh negara. Orang-orang barbar sering didasarkan pada suku-suku. Meskipun mereka jauh lebih kecil, mereka sering sangat bersatu. Satu suku adalah dunia. Ketika Anda datang, Anda tidak meninggalkan ruang untuk tangan yang mati. Ketika Anda datang, Ye Siwen sudah mati dan tirani. Hei! Ye Siwen mencibir, berteriak pada api besar itu, dan tiba-tiba awan-awan berwarna api di Ye Siwen mendidih, dan nafas hutan belantara di belakangnya berlari melintasi langit dan mengembun di langit. Sosok besar, meski sangat bingung, tetapi banyak orang kaget, karena mereka mengenalinya, ini ternyata dewa. Banyak seniman bela diri yang dikelilingi oleh berbagai kekurangan memiliki dorongan untuk berjongkok, karena tidak peduli suku mana mereka, yang mana, pada akhirnya, mereka semua adalah keturunan para dewa, dan mereka semua berasal dari kuil para dewa. Berpisah darinya. Sekali waktu, kuil para dewa juga merupakan raksasa transendental, telah bertabrakan dengan Akademi Zhenwu di masa kejayaannya berkali-kali, namun, meskipun Akademi Zhenwu tidak hilang, kuil para dewa juga di tengah-tengah divisi, tidak peduli awan api saat ini. Lubang itu juga merupakan lubang 100 coklat, yang dulunya merupakan bagian dari kuil Dewa Suci. Dewa Suci adalah kepercayaan umum semua orang barbar. Berbeda dengan seni bela diri di 5 domain, seni bela diri di hutan belantara selatan semuanya kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa akar seni bela diri ini semua diajarkan oleh para dewa, sehingga mereka sering pergi jauh ke kedalaman, dan mereka dapat memadatkan bayangan para dewa, dan bahkan memadatkan tubuh para dewa yang sebenarnya dan mencapai para dewa. Tapi itu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang latihan, yang tidak ada hubungannya dengan tingkat kekuatan, terutama karena tingkat pemahaman praktik, meskipun Ye Siwen tidak memadatkan tubuh dewa yang sebenarnya, tetapi itu memadatkan legenda ilusi dewa para dewa. Oleh karena itu,
Semua orang jatuh di bawah kacamata dan memandang Ye Xiwen. Sulit untuk percaya bahwa Ye Xiwen benar-benar memadatkan bayangan ilusi para dewa. Menurut usia Ye Xiwen, pasangan pembaruan tercepat adalah jenius terbaik. Dewa besar Ye Xiwen yang meraung-meraung, dan awan api yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi tombak merah berapi-api, membakar kehampaan, mendidih, kekuatan mengerikan yang mendidih dalam tubuh. Hehe. Hei, ilusi dewa buas di belakang Ye Xiwen segera menembakkan tombak ji merah di tangannya. Boom, tombak merah memotong langit, menghancurkan alam semesta, dan memecahkan langit, dan langsung menabrak kehampaan dengan sosok liar. Booming, dalam pelangi tombak merah yang panjang dan mengerikan, gambar liar itu langsung dihancurkan dan dihancurkan, semuanya dihancurkan. Para master dari puluhan orang barbar momen itu sepertinya diguncang oleh kekuatan besar, darah menyembur keluar, dan seluruh tubuh besar itu terbang keluar, hampir terkoyak oleh kengerian-kengerian itu. Dan Lei Yangyun melihat pemandangan di depannya, prajurit di antara sukunya sendiri tidak layak disebut di depan Ye Xiwen, dan bahkan satu pukulannya tidak bisa menghentikannya, sulit dipercaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku punya selusin pemain-pemain besar legendaris dalam keluarga Lei untuk menyerang bersama. Bahkan jika binatang tingkat semi-suci menghadapi serangan seperti itu harus dihindari. Sulit dihubungkan, atau seluruh tubuh akan terkoyak oleh kekuatan ngeri. Lei Yangyun tidak bisa dipercaya, wajahnya penuh mata ngeri, memandang mata Ye Xiwen tidak bisa dipercaya, tetapi juga sangat pahit. Ye Xiwen mencibir, mungkin untuk semi-seng umum, tidak ingin susah mengangkat dirinya, tetapi bagi Ye Xiwen yang memiliki tubuh hegemonik, itu tidak ada artinya sama sekali, bahkan jika pihak lain memukul Ye Xiwen dengan senjata, tidak mungkin. Biarkan Ye Xiwen tangan. Hai, sejenak, sosok Ye Xiwen tiba-tiba merobek langit, muncul di depan Lei Yangyun, dan langsung menangkap leher Lei Yangyun. Boom! Lei Yangyun langsung ditekan ke gunung oleh Ye Xiwen, dan menatapnya dengan dingin. Sudah kubilang, jangan letakkan di wajahku, aku ingin membunuhmu, tidak ada biaya sama sekali. Kekuatan meniup debu. Petik 2. Ye Xiwen berkata dengan nada meremehkan, dalam pandangannya, Yunyang ini tidak ada artinya sama sekali, meskipun skillnya sangat tinggi, tetapi dibandingkan dengan Ye Xiwen, itu jelas tidak cukup untuk melihat Ye Xiwen kuat, tak terbayangkan. Lei Yangyun merasa bahwa seluruh orang telah terhempas ke pegunungan, dan sulit bernafas, oksigen semakin berkurang, dan lambat laun kepala menjadi bingung. Ini adalah kinerja dari Jidu hipoksia. Banyak murid di sekitar orang barbar yang tidak percaya melihat Lei Yangyun yang hampir terbunuh oleh Ye Xiwen. Mereka tidak percaya. Selama bertahun-tahun, Lei Yangyun selalu menjadi citra raja, tetapi di depan Ye Xiwen, itu sama sekali bukan pertempuran, itu bukan lawan sama sekali. Penampilan Ye Xiwen sama seperti semua orang barbar, sederhana, kasar, sederhana dan langsung. Beberapa orang yang tidak jujur dalam keluarga Lei belum pingsan, ketika Lei Yangyun ditabrak gunung, dia tiba-tiba menyesali bahwa mereka tersinggung oleh karakter, begitu mengerikan, bahkan menendang ke lempengan besi. Tidak, tetapi pelat baja paduan disebutkan. Terutama yang Hongyang Na, saudara dan saudari, meskipun saya tahu bahwa Ye Xiwen sangat kuat, rata-rata orang tidak dapat membandingkannya, tetapi saya benar-benar melihat kekalahan Ye Xiwen dan mengalahkan banyak master nasional Lei, tetapi mereka masih sangat mengejutkan mereka. Hanya bisa dikatakan bahwa Ye Xiwen bahkan lebih kuat dari yang mereka pikirkan, bahkan bisa dikatakan itu bahkan lebih kuat dari mereka. Bagus, 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 aku tidak menyangka, ada pemuda seperti itu. Pada saat ini, ada tepuk tangan meriah dari kejauhan, datang melalui langit dan bumi. Ye Xiwen memalingkan muka, dalam kehampaan, sebuah sosok datang, tetapi itu adalah seorang pemuda. Pemuda itu berusia sekitar 20 tahun, wajahnya kasar, tubuhnya tinggi, dan napasnya terengah-engah. Si Gongzi. Banyak orang barbar melihat kedatangan pemuda biadab ini, dan mereka memberi hormat.
Orang ini adalah si Gongzi, si Ziming. Di belakangnya adalah penguasa horor dari puluhan ranah legendaris, salah satunya adalah penguasa ranah kesempurnaan legendaris. Momentum tubuhnya dilepaskan sedikit demi sedikit. Ye Siwen melihat bahwa pemuda itu tiba-tiba memancarkan kengerian di matanya. Pemuda ini sebenarnya adalah semi suci. Meskipun itu hanya awal dari semi suci, suasana semi suci masih menekan hadirin. Semua orang tidak memiliki cara untuk melihat langsung di bawah napasnya. Namun, hanya Ye Siwen yang merupakan pengecualian. Dewa Ye Siwen secara alami akan menolak kekuatan semacam ini. Mereka adalah sifat ilahi dari para dewa, dan mereka tidak bisa mentolerir penghinaan terhadap makhluk umum. Si Ziming ini bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Ye Siwen, dan ternyata menjadi semi suci. Yah, kamu baik-baik saja. Si Ziming melihat Ye Siwen di bawah tekanannya dan tidak bergerak sama sekali, tiba-tiba tertawa dan berkata. Segera, si Ziming berkata kepada suara dingin Lei Yangyun yang ditangkap di puncak gunung oleh Ye Siwen, ini sia-sia, beri aku rasa malu. Mendengar kata-kata si Ziming, Lei Yangyun tiba-tiba merasa kesal dalam hatinya, tetapi dia tidak berani marah dengan si Ziming. Dia hanya bisa diam-diam marah sendiri, dan dia berteriak pada Ye Siwen, seolah-olah dia ingin membunuh Ye Siwen untuk hidup. Ye Siwen melihat si Ziming, yang berada di tingkat semi-san, dan secara alami mengerti bahwa tidak mungkin untuk melanjutkan. Bab 384 Kuai Sui Jing. Gelombang. Kurang dari lebih besar dari gelombang si Ziming memberinya tekanan kecil. Si Ziming di dunia semi-sakral masih bukan objek yang Ye Siwen bisa atasi sekarang. Tentu saja ini dalam kasus tidak melahirkan seorang budak darah. Jadi meskipun Ye Siwen sangat iri dengan si Ziming, tapi dia tidak menikahinya. Kinerja si Ziming dari pemecatan Lei Yangyun juga membuat Ye Siwen diam-diam terpana. Orang ini jelas merupakan generasi yang gerah. Mengubahnya sama sekali tidak bisa melakukan hal semacam ini. Sebaliknya, ini seperti jika seseorang yang dulunya adalah 1000 dari mereka diganggu. Saya yakin saya akan kembali ke tempat kejadian. Dan sesuai dengan karakter orang barbar, ini sering dilakukan dengan cara ini. Jalan lurus, tapi ini tidak terjadi dengan si Ziming. Lei Yangyun sangat sengsara olehnya. Tapi si Ziming ini sebenarnya menyenangkan dirinya sendiri. Pandangan seorang Kopral Lisian. Tapi itu tidak membuat Ye Siwen merasa ada perasaan bersyukur. Sebaliknya, saya merasakan perasaan pengukuran yin. Untuk pikiran si Ziming, bagaimana bisa Ye Siwen tidak mengerti? Tidak lebih dari mencoba untuk memenangkannya, seorang penguasa biadab yang terlihat seperti masa depan yang cerah. Seseorang yang bisa menyingkat bayangan para dewa. Hampir tidak jenius. Semua orang tahu kebenaran ini. Terlebih lagi, untuk si Ziming, yang tertarik untuk berlomba untuk para penatua masa depan. Jangan katakan bahwa teks Ye Si berasal dari hantu. Bahkan jika dia benar-benar barbar, dia tidak akan tersentuh olehnya. Itu hanya akan dijaga diam-diam. Saya akan menggunakan tangan saya sebelumnya untuk merawat orang lain. Ini sepertinya menunjukkan betapa dia seorang kopral. Tetapi hal yang sama menunjukkan bagaimana dia jahat. Ye Siwen harus emosional. Begitu terjebak dengan kekuatan. Bahkan orang barbar akan menjadi gelap dan gelap. Hari ini kita baru saja mendengar beritanya. Di kolam dingin Wanian di pegunungan Tiltan. Aku menemukan bahwa Kuai Sui Jing sedang keluar. Kita mulai saat ini. Ini untuk menemukan Kuai Sui Jing. Ketika aku mendapatkan Kuai Sui Jing, itu juga sangat diperlukan. Manfaat Anda. Si Ziming melirik kerumunan. Tapi kalau ada yang memberi Laozi rantai, jangan salahkan Laozi. Orang-orang budaya yang berbicara tentang si Ziming tidak mampu membelinya. Itu mulai menunjukkan sifatnya. Mata semua orang telah melirik iri. Kuai Sui Jing, hal semacam ini luar biasa. Ini adalah hal yang baik yang sulit diproduksi dalam 10.000 tahun. Bahkan jika mereka legendaris, mereka hanya bisa menelan sepotong kecil. Itu benar-benar dapat memicu perubahan kualitatif.
Bantu mereka untuk memasuki dunia semi-sakral. Dunia semi-suci dikatakan dipakai. Masalah terbesar itu adalah bagaimana memahami hukum dan ambil aturan yang saya rasakan. Dipadatkan menjadi satu aturan. Banyak orang tidak memiliki akumulasi yang cukup. Bahkan beberapa master telah mengumpulkan level luar biasa mereka. Itu telah terakumulasi selama ratusan tahun. Akan menumpuk ke titik, ngeri. Tapi itu tidak berhasil. Jika Anda tidak dapat memecahkannya, Anda tidak dapat memecahkannya. Mereka awalnya hanya dapat merasakan bahwa ada hukum yang ada. Tapi untuk mereka, hukum itu berantakan. Ini seperti tumpukan benang berbagai warna yang saling kusut. Mereka buta warna lagi. Saya tidak tahu yang mana. Semakin banyak orang yang berbakat, semakin banyak Anda melihatnya, semakin jelas. Tapi tidak ada yang bisa melihatnya sepenuhnya seperti Ye Xiwen. Setiap hukum sangat jelas. Ini pertanda bahwa hukum telah menyadari bahwa itu mengerikan. Di matanya, tutup matamu. Ini adalah dunia nyata. Membuka mata adalah dunia hukum. Sesederhana itu, tetapi yang lain tidak memiliki kondisi yang baik. Mereka harus buta terhadap akal sehat untuk mengeksplorasi aturan-aturan ini. Sulit untuk mengetahuinya. Tetapi hal-hal seperti Kuai Sui Seon, yang menggabungkan beberapa aturan dengan air selama bertahun-tahun, adalah cara terbaik untuk membantu mereka lebih memahami jalan hukum. Jika mereka bisa mendapatkan jeli air, saya takut bahwa saya akan dapat memasuki semi-sains dalam waktu kurang dari 2 tahun. Bahkan Duyu setengah sakral, Kuai Sui Jing juga sangat berharga. Tidak hanya itu dapat digunakan untuk memahami aturan yang lebih dalam. Pada saat yang sama, ia juga dapat memperluas jumlah aturan dalam tubuh. Dapat meningkatkan hukum dengan 100. Dapat dikatakan bahwa ini adalah peluang besar. Tidak heran kalau si Ziming ini sedang terburu-buru untuk memanggil orang-orang ini bersama. Cukup yakin, itu masuk akal. Ye Xiwen bersifat rahasia. Siapa yang tidak mau Kuai Sui Jing? Temukan peluang untuk memenangkannya. Ini sangat bermanfaat bagi langkah kohesi selanjutnya. Ya, banyak orang barbar berteriak. Si Ziming berada di garis depan. Ye Xiwen mengikutinya. Tidak ada yang takut menerimanya. Hanya kekuatan Ye Xiwen. Semua orang melihatnya. Meskipun Ye Xiwen tentu saja tidak memiliki si Ziming. Tapi itu pasti lebih baik daripada mereka. Mereka bertambah dan tidak bisa mengalahkan si Ziming. Sama mereka bertambah dan tidak bisa mengalahkan Ye Xiwen. Di mata mereka, Ye Xiwen dan si Ziming serupa. Tidak ada perbedaan. Sepanjang jalan, si Ziming berusaha untuk memenangkan Ye Xiwen. Ye Xiwen juga tidak ingin memalingkan wajahnya saat ini. Ini juga merupakan cara mengatasi virtual dan ular. Semua orang menginjak pelangi ke Gunung Titan. Ye Xiwen mendengar orang-orang barbar ini di jalan. Alasan mengapa Gunung Titan ini disebut Gunung Titan. Itu karena ada 1000 tahun kolam dingin di gunung ini. Air di kolam dingin ini lebih dari 1000 mil. Itu seperti logam panas. Setiap penurunan beberapa kilogram. Jadi itu juga disebut Tai Suitan. Gunung ini telah lama disebut Gunung Titan. Orang-orang memasuki Gunung Titan dalam pelangi. Kolam dingin Wanian di pegunungan Titan sangat dingin. Bahkan jika itu jauh, setiap orang dapat merasakan dinginnya seseorang. Tapi ini aneh. Pohon-pohon di gunung tidak terpengaruh. Bahkan di kolam yang dingin masih ada hutan lebat yang tumbuh. Ini hanya angka yang sulit di hutan ini. Setiap orang keras seperti emas dan besi. Kerumunan segera datang ke tepi kolam dingin Wanian. Menunggu dengan tenang. Kuai Sui Jing adalah produk perpaduan dari esensi air dan hukum Wanian. Bahkan bisa dikatakan elf alami. Sudah ada beberapa kecerdasan. Anda harus menunggu dengan sabar. Tapi tidak ada yang berani masuk ke kolam dingin. Alasannya sederhana. Kolam yang dingin sangat dingin sehingga bisa membekukan orang. Bahkan penguasa dari dunia kesempurnaan mereka yang legendaris akan dibekukan sampai mati. Mungkin, semi-sakral dapat mengandalkan hukum untuk dapat menahan dingin di dalam. Namun kekuatannya juga sangat berkurang.
Tapi segera wajah si Ziming jelek. Karena mengejar mereka, sekelompok orang lain menemukan kehampaan. Kepala adalah seorang wanita. Wanita ini berumur 20 tahun. Wajah telur angsa yang agak gemuk. Gu Pansheng memiliki mata besar. Wajahnya hitam. Ada napas dalam tubuh. Itu juga merupakan master tingkat semi-sakral. Lihat orang-orang ini muncul. Para Tuan Huo Yundong tiba-tiba tertegun. Ye Siwen juga mengenalinya. Saat ini datang. Itu adalah kematian Huo Yundong, Tuan Bai Mandong. Tapi siapa itu? Tapi tidak ada yang tahu. Siapa mereka? Senang sekali. Ye Siwen bertanya pada Yang Hongdao di sebelahnya. Itu adalah putri dari sesepuh Bai Mandong. Itu juga disebut Pan Suirong di generasi muda Bai Mandong, gelombang-gelombang pemutahiran yang diperbarui, gelombang-gelombang dinamai. Kata Yang Hong, yang menurunkan suaranya. Dan yang paling penting adalah bahwa selain dari Gua Baiman dan Gua Huoyun kita, faktanya, hidangan Suirong dan si Gongzi kita ini juga sudah mati. Dari dulu, itu kebalikannya. Sepertinya kita harus melakukan satu dengan mereka. Oh, petik 2. Wajah si Ziming sangat jelek. Orang-orang dari Bai Mandong dapat muncul di sini. Anda bisa tahu satu hal. Itu bocor. Dan masih bocor sangat serius. Akan merekrut Pan Suirong kepala rumah ini. Awalnya mengira setelah mendapatkan esensi air bunga matahari, ini akan dapat sepenuhnya membanjiri keluarga ini. Saya tidak berharap pihak lain datang dari angin. Oh, si Ziming tertawa 2 kali. Melihat Pan Suirong berkata, kamu mendapat informasi yang sangat baik. Ini seperti hidung anjing. Ini sangat sensitif. Saya mendengar si Ziming mengatakan demikian. Prajurit barbar di belakang Sui-Sui semua marah. Apakah si Ziming mengatakan bahwa mereka adalah anjing? Ini adalah penghinaan yang serius. Pan Suirong juga menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Dao, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya kamu yang dapat memiliki petualangan? Hari ini, Kui Sui Jing ini adalah yang harus dimiliki. Sia-sia seperti kamu. Ini tidak berguna. Wajah si Ziming berubah menjadi instan. Lagi pula, hatinya tidak sebesar itu. Selain itu, pihak lain masih merupakan saingan lama dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, siapa limbahnya? Jika kamu tidak mengetahuinya, kamu akan tahu. Si Ziming segera mengungkapkan identitas orang barbar. Untuk esensi air bunga matahari, dia tidak bisa dihindari. Pihak lain jelas tidak akan menyerah. Tidak ada gunanya menggerakkan kulit. Cara terbaik adalah hanya memiliki satu. Itu sedang bermain. Ini juga merupakan cara paling umum untuk menyelesaikan masalah di antara orang barbar. Tinju siapa yang besar, siapapun yang mengatakannya masuk akal. Sangat sederhana, tetapi ini juga sangat efektif. Tangan, si Ziming menjerit. Banyak murid Huo Yundong yang menembak. Berbagai seni bela diri bergerak untuk membunuh para prajurit Bai Mandong. Para prajurit Bai Mandong tidak mau kalah. Sama sekali tidak lambat. Saya segera membalas. Mereka waspada terhadap para murid Huo Yundong ini. Selalu dalam kondisi hati-hati. Inilah ledakannya. Boom, boom, boom. Seluruh Gunung Titan, tempat ratusan orang dari kedua belah pihak saling bertarung, pindah ke pegunungan. Terutama ratusan kali ini adalah masa kesempurnaan besar yang legendaris. Si Ziming dan Pan Suirong keduanya langsung terbunuh di langit. Mereka tidak cocok berada di pegunungan. Sangat mudah untuk menyebabkan keruntuhan secara keseluruhan. Hei, kilatan cahaya melintas. Tepi tajam menembus langit. Seketika membunuh wajah Ye Siwen sebelum fasad. Ini langsung ke Ye Siwen. Untuk membunuh Ye Siwen, Ye Siwen akan direkrut. Minuman dingin. Gelombang suara mengerikan tersebar. Cahaya hitam itu langsung tersebar. Terungkap bahwa selain menjadi anak panah besi, Ye Siwen mengulurkan jari, menunjuk panah besi ini. Hei, anak panah besi ini pecah dalam 1 inci. Bab 385 menangkan Quan Sui Jing. Gelombang. Kurang dari lebih besar dari gelombang, Pu.
Salah satu pejuang Gua Baiman memuntahkan darah, dan jejak dewa dihancurkan oleh Ye Xiwen, diikuti oleh cahaya keemasan yang langsung menuju ke pintu. Dia hanya bisa melihatnya, tetapi tanpa kekuatan Ye Xiwen, satu-satunya hal yang hanya bisa diledakkan oleh para siswa. Ini adalah huru-hara yang mengerikan. Antara Gua Baiman dan Gua Huoyun, itu dapat dianggap sebagai musuh yang tak terhitung tahun. Ketika kedua belah pihak bertemu, mereka akan mati, dan bahkan tanpa pemimpin kedua belah pihak, mereka akan berteriak naik. Bahkan jika Yang Hong dan Yang Na serupa, kebencian ini telah mengakar dalam darah mereka. Tunggu gelombang-gelombang perbarui starter gelombang-gelombang. Boom, boom. Dalam pertempuran orang-orang, Ye Xiwen seperti kilatan emas, di mana mereka kembali, meskipun mereka semua legendaris, tetapi jelas, mereka dan Ye Xiwen sama sekali tidak setingkat. Ye Xiwen sengaja mengendalikan kekuatannya sendiri, ia dan Bai tidak ada kebencian di lubang liar, dan tidak perlu menjual untuk lubang awan api. Hahaha, aku tidak mengira itu akan semeriah ini. Ketika Anda bertempur di Huoyundong dan Baimandong, ada teriakan tawa lagi dari kejauhan. Kelompok itu bergegas dari kejauhan dengan pelangi. Itu juga tim barbar. Ketika saya melihat tim orang-orang ini datang, semua awan api dan para prajurit Baimandong tiba-tiba berhenti dan tidak ingin membuat gaun pengantin untuk orang lain. Prajurit unta ini tidak lebih buruk dari prajurit Huoyundong dan Baimandong. Mereka semua sempurna di dunia legendaris, yang dikepalai oleh 30 tahun adalah tinggi dan tinggi. Wajahnya kasar, ada hidung seperti Raja Wali, dan kelihatan sedikit lebih suram. Di sisinya, seekor burung condor hitam besar dengan sayap yang membentang selusin meter melayang-layang, dan kesakralan sedikit keramat sudah berakhir. Itu juga master tingkat semi-sakral. Itu adalah prajurit dari Fei Yingdong, mengandalkan bagaimana bisa mereka semua datang. Yang Hong tiba-tiba. Ye Xiwen membalikkan ingatan Gua Elang terbang dari para murid yang terbunuh. Gua Elang terbang yang asli juga merupakan monster besar di selatan, dan kekuatannya tidak kalah dengan Gua Huoyun dan Gua Baiman. Dan hal yang paling sulit tentang mereka adalah bahwa setiap murid Gua Elang akan memelihara seekor elang terbang dan tumbuh bersama mereka, sehingga para murid Gua Elang terbang ini seringkali dapat menjadi musuh. Karena elang tawanan mereka tawanan juga sangat baik. Si Ziming juga terbang turun dari langit dengan wajah jelek. Jelas, pertempuran dengan Pan Suirong tidak memberikan kemenangan. Kali ini, seharusnya penuh dengan kepercayaan diri untuk mendapatkan esensi air bunga matahari, dan kemudian diperbaiki untuk melonjak, benar-benar melampaui yang lama air lawan berlimpah, dan berita bocor, tidak hanya menarik Pan Sui, tetapi juga menarik Yingda yang setengah sakral. Secara khusus, perbaikan orang-orang ini hampir sama, dan hukum dalam tubuh hanya hampir 200. Tetapi hal yang sulit adalah bahwa condor, elang tawanan, sebenarnya setengah suci. Kolam air besi kecil dipenuhi dengan pertemuan tiga pihak. Namun, tidak ada satupun dari ketiga pihak yang secara langsung menyentuhnya, dan ia khawatir akan dimanfaatkan oleh pihak lain. Sekarang, air belum muncul, dan ketiga pihak menunggu dengan sabar. Danau itu tenang, dan malam perlahan turun, sinar bulan perlahan menggantikan siang hari dan bergoyang di bumi. Suara langkah air di dasar air datang. Semua orang tahu bahwa air Kuai Sui keluar. Kuai Sui Jing ini juga melahirkan beberapa pengetahuan spiritual. Jika Anda dapat menyerap esensi matahari dan bulan selama ribuan tahun, Anda mungkin bukan master yang mengejutkan. Tetapi sekarang tidak ada kesempatan, karena semua orang di ruangan itu tidak akan membiarkannya memiliki kesempatan. Seperti itu. Gelombang riak muncul di air. Orang-orang di pantai menahan napas dan tidak berani membuat suara, tetapi mereka menakuti air. Segera di mata semua orang, sekelompok air biru dekat dengan bentuk manusia muncul dari kolam dingin, sangat berbeda dari tubuh biru, itu sangat indah. Tangan. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan ratusan figur di lapangan disikat dan ditangkap di air. Semua orang ingin menangkap Kuai Sui Jing. Pada saat ini,
tidak ada yang dibutuhkan, dan keserakahan mengatasi segalanya. Ye Siwen tidak bergerak, tetapi diam-diam mengubah sosoknya, dan menarik tinggi, wajahnya menjadi lebih kasar, berputar-putar diam-diam dari belakang, dan begitu banyak orang bersaing di sini, dan menghitung condor ada 4,5 master tingkat, bagaimana bersaing secara langsung dengan mereka, bagaimana menangkap air. Boom! Di danau yang tenang, tiba-tiba kolom air yang menjulang itu melonjak lurus ke atas, seperti senapan panjang melintasi langit, dan langsung memadati udara menuju kerumunan. Hei, hei, hei! Ada banyak tuan yang terlambat menghindar, dan mereka didorong oleh kolom air, dan kemudian langsung hancur berkeping-keping dengan kekuatan teror. Untuk sementara waktu, jeritan menjerit menyebar ke seluruh langit malam yang tenang di Gunung Tietan, darah memercik dan sepertinya berdarah di udara. Siapa? Si Ziming menjerit, dan awan api itu runtuh seperti awan api yang besar, dan hidupnya turun. Boom! Seluruh permukaan air langsung mendidih, dan air danau Tin yang tak berujung menguap. Pada saat ini, bayangan hitam besar muncul dari pusat danau, dan air bunga matahari menyelinap ke air yang dalam setelah ketakutan oleh pertempuran orang-orang. Hei! Suara siulan panjang seperti naga menjerit dari sosok hitam. Pada saat ini, semua talenta akhirnya menembus lapisan-lapisan malam, dan melihat bahwa ini adalah sesuatu, benar-benar sesuatu yang menyeramkan, setengah sakral tingkat kejahatan, yang disebut Tiandi di Bao. Selalu ada berbagai penjaga binatang, jelas sepotong air bunga matahari ini selalu dijaga oleh kejahatan ini. Saya ingin menunggu sampai Kuai Sui Jing menelan dalam gigitan yang lebih besar, perbaikan untuk melangkah lebih jauh. Sisik hitam disusupi oleh cahaya bulan, dan sepasang dingin seperti sepasang lentera merah, mengawasi kerumunan dengan dingin. Ye Siwen merasakan perasaan yang luar biasa berbahaya dari tubuh jahat ini, yang lebih berbahaya daripada si Ziming. Jenis binatang buas seperti ini sulit ditemukan, tetapi kekuatannya kuat. Pada tahap yang sama, sulit untuk menemukan musuh. Stok Long Wei Yalong meluap. Manusia, menggelinding. Naga dan naga itu penuh gigi baja, dan mereka berteriak, dan napas lega tercekik datang dari udara yang ganas. Naga adalah sejenis makhluk baik dalam desas-desus. Meskipun ada juga naga jahat dalam kejahatan, tetapi naga selalu dikenal karena keganasannya. Raja ini telah menjaga air selama lebih dari 500 tahun, kamu beri aku gulungan, atau kamu tidak bisa hidup. Naga itu meraung, tubuh besar itu menghantam danau, dan danau yang tak terhitung jumlahnya ditembak dan terbang. Dari langit, hujan turun seperti hujan, ini semua adalah perairan yang deras, setiap tetes memiliki berat beberapa kilogram. Sangat deras sehingga sangat mengerikan, banyak pejuang bersenjata rendah yang terluka secara langsung. Semua orang, tidak peduli bagaimana kita bersaing secara pribadi, atau tidak bisa menyingkirkan binatang buas ini, yang terbaik adalah menyelesaikan hewan ini terlebih dahulu. Pan Suirong berkata sebelumnya, semua orang tahu betul bahwa Xiaolong sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika mereka sombong, mereka tidak berani memasangkan satu lawan satu dengan Xiaolong. Namun, Xiaolong jelas iri dengan upaya bersama mereka. Jika tidak, mereka sudah membuka tangan mereka dengan kepribadian Xiaolong yang sengit. Terbunuh. Bergabunglah, bunuh binatang itu dulu dan katakan yang lain. Kata Yingda, pada saat ini, mata semua orang memandang si Ziming, aku tidak tahu bagaimana dia akan memilih. Si Ziming hanya sedikit berjuang, dan memutuskan dengan segera. Dia harus bekerja sama untuk menyelesaikan naga ini dan kemudian mengangguk. Lakukan, kata tangan si Ziming, tubuh itu terbang keluar, awan api menabrak langit dan langsung bergegas keluar, dan menekan naga itu. Pada saat ini, Pan Suirong dan Yingda juga semuanya teknik, dan mereka dibunuh oleh naga. Naga itu tiba-tiba menjadi geram, hanya karena dia memperhatikan fakta bahwa beberapa asosiasi setengah sakral ini bergandengan tangan, dan ini tidak membuka cincin pembunuhan. Aku tidak berharap mereka akan bergandengan tangan. Xiaolong menjerit dan membuka mulutnya. Napas sedingin es tiba-tiba keluar.
Setiap kali itu berlalu, bahkan ruang pun membeku, dan kemudian 1 inci retakan dimulai. Boom! Napas naga yang sedingin es dan serangan orang-orang hancur bersama, dan kekuatan teror berguling. Ye Xiwen tidak lagi ragu-ragu, dan semua nafas menyelinap keluar dengan tenang. Adegan kacau. Tidak ada yang menemukan bahwa satu Ye Xiwen hilang. Ye Xiwen dengan hati-hati pergi sangat jauh. Ketika semua orang di kejauhan telah menjadi titik kecil, Ye Xiwen saat ini baru akhirnya masuk ke danau. Tiba-tiba pilek membuat Ye Xiwen menjadi semangat, seluruh tubuhnya membeku, dan tubuhnya langsung tenggelam. Kamu Xiwen tidak baik, suhu di danau ini jauh lebih dingin daripada di luar. Jika tidak bagus, itu akan membeku langsung di danau, dan akan beruntung untuk menolak. Kehidupan nyata Ye Xiwen di tubuh nyata lebih cepat dari sekali, dan secara bertahap, wajah Ye Xiwen perlahan-lahan kembali kemerah-merahan, secara bertahap meredakan napas. Suhu di danau ini benar-benar mengerikan. Setiap kali tenggelam 1 meter di danau, suhunya turun beberapa derajat, dan seberapa dalam danau itu. Ye Xiwen samar-samar mendengar fluktuasi dari pemboman yang disebutkan di atas, tapi dia tidak bisa mengocok air. Ye Xiwen tidak peduli tentang ini, dan akibatnya tidak bisa mengguncang danau ini yang terbuat dari air yang deras. Jelajahi saja para dewa, cari keberadaan air bunga matahari, dan cepatlah ketika naga tertarik. Bagi kebanyakan orang, sulit untuk menemukan para dewa di lingkungan ini, tetapi bagi Ye Xiwen, itu bukan apa-apa, terbungkus dalam keilahian, sepanjang jalan. Akhirnya, pengetahuan Ye Xiwen tentang para dewa menemukan keberadaan Kuai Sui Jing, dan tiba-tiba wajahnya bahagia, dan tangan emas itu langsung dieksplorasi, dan segenggam Kuai Sui tertangkap di tangannya.